Bab 4 Jamuan Makan. Dinda terbangun jam 5 sore, dia bergegas mandi dan salat asyar yang sudah terlambat. Dinda masih memakai mukena jalan ke balkon kamar hotel menunggu waktu salat maghrib dengan membawa Al-Quran kecil. Kemudian Dinda duduk di balkon dan mulai mengaji. Randy yang baru saja bertelefone dengan kliennya di balkon kamar sebelah kamar Dinda sayup-sayup mendengar suara orang mengaji. Dia mencari dari mana arah suara itu dan ternyata dari kamar Dinda. Tiba-tiba Randy merasa hatinya menghangat dan sadar bahwa dia sudah lama lupa akan Tuhan. Terlalu sibuk mengejar dunia dan terbuai akan godaan dunia, wanita, minuman beralkohol dan klub malam. Sudah lama dia meninggalkan salat, apakah dia sudah lupa setiap bacaannya? Randy masuk ke dalam kemudian dia mandi dan bersiap-siap untuk jamuan malam dengan kliennya malam ini. Randy mengirimkan pesan kepada Dinda. Bos beku. Siap-siap jam 7.30 aku tunggu di depan kamar kamu, kita akan menghadiri jamuan makan malam. Dandan yang bagus jangan membuat aku malu malam ini membawamu bersamaku. Dasar bos berhati dingin. Kalau kau malu membawaku ya gak usah diajak. Gitu aja kok repot. Mending aku di kamar aja bisa santai dan melanjutkan tidur agar besok aku bisa lebih fresh kerja di lapangan, batin Dinda. Tapi tentu saja tidak seperti itu jawabannya pada bos bekunya itu. Dinda. Baik pak, saya akan berdandan. Mudah-mudahan bapak puas dengan penampilan saya nanti. Emangnya dia alat pemuas? Hanya melihat dandanannya aku sudah merasa puas. Aku jadi penasaran melihat penampilannya nanti. Setelah salat maghrib Dinda segera berdandan. Dia sudah membawa baju terbaik yang dia punya. Maklumlah dia bekerja baru seminggu dan belum menerima gaji jadi Dinda belum bisa membeli pakaian baru sementara keluarganya adalah keluarga yang sederhana dan pas-pasan. Dinda tidak mau memberatkan kakaknya lagi meminta ini itu. Dengan sedikit polesan tipis di wajahnya dan lipstik yang senada dengan warna bibirnya menambah kesempurnaan tampilan Dinda malam ini. Ting tong. Bel kamar Dinda berbunyi, pasti bos bekunya itu yang memencet bel. Dinda mengambil HP-nya dan memasukkannya ke dalam tas tangan yang dia bawa untuk acara jamuan seperti ini. Dinda membuka pintu kamarnya dan melihat Randy sudah menunggu Dinda. Randy memakai jas berwarna navy dengan dasi warna biru garis-garis. Kamu sangat tampan bos. Randy melihat Dinda keluar dari kamarnya. Dinda menggunakan gaun berwarna lembut merah muda dipadu dengan jilbab bercorak bunga kecil-kecil menambah kelembutan dan keanggunan wajah Dinda. Sial, aku bisa melihat gaun ini sangat sederhana tapi mengapa begitu pas dan manis dipakainya. Randy menatap Dinda lama membuat Dinda salah tingkah. Ada yang salah pak dengan penampilan saya? Dinda bertanya. Enggak, bagus kamu sangat cantik, ucap Randy tapi kata-kata terakhir diucapkannya sangat pelan sehingga Dinda hampir tidak mendengarnya. Apa aku gak salah dengar, dia bilang aku cantik. Diam-diam Dinda senyum dan entah mengapa dia semakin percaya diri menemani bosnya jamuan makan malam dengan kliennya malam ini. Ayo, supir sudah menunggu kita di bawah. Dinda dan Randy berjalan berbarengan menuju lift, mereka masuk dan Randy menekan angka 1 lantai tujuan mereka. Mereka hanya berdua di dalam lift, suasana kembali canggung dan mereka hanya saling diam. Parfumnya sangat wangi, wangi maskulin membuat bos ini terlihat sangat laki-laki. Oh, mengapa otakku jadi ngeres? Tolong aku Tuhan, hilangkan pikiran gila itu di otakku. Dinda tiba-tiba bergidik. Ting. Mereka sampai di lantai 1, Dinda bisa menarik nafas lega. Mereka melangkah keluar hotel menuju mobil yang dengan setia sudah menunggu dari tadi dan mengantarkan mereka ke sebuah gedung. Rupanya ini bukan jamuan makan khusus untuk mereka. Ternyata ini sebuah pesta. Saat sampai di gedung itu Dinda membaca dari papan bunga yang banyak berdiri di halaman gedung. Ini adalah pesta ulang tahun pernikahan.
Lo kita ke acara pesta Pak, bukannya Bapak bilang jamuan makan dengan klien? Tanya Dinda. Ini memang salah satu klien Dinda, mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan dan ketepatan aku sedang di kota ini maka aku hadir, Randy dengan santai menjawab pertanyaan Dinda. Untung saja aku membawa gaun ini kalau tidak bisa salah busana aku. Pantes si beku ini kirim pesan takut malu membawaku rupanya bukan jamuan makan malam biasa. Mereka memasuki gedung bersama-sama. Randy bertemu beberapa kenalan dan rekan bisnis lainnya. Ada juga teman-teman kuliah Randy yang datang ke acara itu. Pacar baru Ren, ternyata selera kamu sudah berubah sekarang ya, tanya salah satu teman Randy. Laki-laki itu terkenal playboy dan suka memainkan hati wanita. Pancaran matanya menyiratkan mata tergoda dengan Dinda dan Randy tidak suka dengan tatapannya. Bukan, ini sekretaris aku. Ketepan kami ada proyek di kota ini dan aku membawanya dalam tugas luar kota jadi sekalian aku ajak ke sini. Wajah Randy terlihat tetap datar, Dinda lebih banyak menundukkan wajahnya tidak terbiasa dalam keadaan seperti ini. Manis juga, masih single. Boleh dong aku berkenalan, tanya pria itu lagi. Kamu jangan macam-macam, dia tidak seperti wanita-wanita yang selalu kamu mau. Randy berusaha melindungi Dinda dari godaan temannya. Maaf Pak, saya permisi ke toilet dulu. Dinda pamit pada Randy dan keluar dari ruangan pesta tersebut mencari toilet. Setelah keluar dari toilet dan saat ingin kembali masuk ke dalam ruang pesta di samping ruangan tersebut ada sebuah taman. Dinda duduk di pinggir taman. Dinda tidak nyaman berada di dalam. Biarlah dia duduk menunggu Randy di sini. Nanti kalau mau balik ke hotel Randy pasti mencari dan menghubunginya. Hai manis, masih ingat aku? Aku Frankie teman Randy yang tadi, dia adalah pria yang bersama Randy di dalam tadi. Duh mengapa dia bisa menemukanku di sini? Perasaanku tidak enak setiap dia memandangku, tatapannya seperti ingin menerkamku. Dinda merasa sedikit menggigil. Iya Pak saya ingat. Bapak teman kuliahnya Pak Randy kan? Saya Dinda. Dinda menerima uluran tangan Frankie tanpa berani menatap wajah pria itu. Mereka bersalaman lama karena Frankie menahan tangan Dinda dan menggenggamnya erat. Padahal Dinda sudah berusaha ingin melepaskan tangannya. Senang bertemu kamu, bolehkah aku mengenal kamu lebih jauh? Pria itu berusaha menggoda Dinda dengan sedikit intimidasi. Dinda semakin berkeringat, sangat tidak nyaman berada dalam situasi seperti ini. Maaf Pak saya mau masuk ke dalam, saya rasa Pak Randy sudah mencari saya dari tadi, Dinda harus menjauh dari pria ini. Kamu jangan sok jual mahal nona. Jangan berlindung pada jilbab kamu. Aku tahu kamu tak sesuci itu. Dinda terkejut mendengar kata-kata pria itu. Apa maksud Bapak? Tanya Dinda. Ayolah, kita sama-sama tahu, kamu seorang sekretaris kan pasti kamu sudah biasa menggoda bos kamu di kantor. Astagfirullah. Dinda berucap dalam hati, dadanya bergemuruh. Tiba-tiba dia merasa sesak mendengar tuduhan pria hidung belang yang ada di hadapannya ini. Saya tidak mengerti apa maksud Bapak. Permisi Pak saya harus segera masuk ke dalam. Pak Randy menunggu saya. Dinda berusaha secepatnya meninggalkan pria itu tapi tiba-tiba tangannya dicekal dan dia terhenti. Wanita sombong tak tahu diri, pria itu terlihat sangat marah karena merasa ditolak. Saat amarahnya mau meledak tiba-tiba ada sebuah tangan yang melepaskan genggaman tangan pria itu pada lengan Dinda. Apa yang kamu lakukan Frankie? Aku sudah memperingatkan kamu dia bukan seperti wanita-wanita murahan yang kamu punya dan bisa kamu ajak bersenang-senang. Dia berbeda. Jangan coba-coba kamu mengganggunya. Wajah Randy terlihat sangat marah pada temannya itu tatapan matanya mengintimidasi Frankie membuat Frankie merasa takut. Randy menarik tangan Dinda dan mengajaknya keluar dari gedung itu. Dinda yang merasa sok tanpa sadar mengeluarkan air mata.
Dia tidak merasa mendapat perlakuan seperti ini, seorang laki-laki yang menganggap dia wanita murahan. Dinda segera menghapus air matanya dan berjalan mengikut Randy. Kita mau kemana Pak? Tanyanya pasrah. Kita pulang balik ke hotel, masih terlihat jelas amarah di wajah Randy. Tapi kita baru datang Pak dan Bapak belum sempat bertemu dengan tuan rumah. Dinda merasa bersalah telah mengganggu acara Randy malam ini. Tadi aku sudah bertemu dengan mereka saat kamu pergi ke toilet. Mengapa ke toilet saja kamu sangat lama? Ia merasa agak nyaman Pak di dalam, jadi setelah dari toilet saya duduk sebentar di taman menunggu Bapak di dalam. Lain kali kamu tetap di samping saya, jangan kemana-mana, saya tidak mau terjadi lagi hal seperti tadi. Maafkan saya Pak, Dinda semakin tertunduk. Mereka masuk ke dalam mobil dan pulang menuju hotel. Tapi singgah dulu ke suatu tempat. Kita mau kemana lagi Pak? Tanya Dinda penasaran. Makan. Tadi kita belum sempat makan kan di sana. Saya tidak mau mati kelaparan. Mobil berhenti di sebuah restoran dan mereka makan malam. Setelah makan malam mereka kembali ke kamar hotel masing-masing. Dinda langsung membersihkan tubuhnya, ganti baju dan salat Isya. Dalam doanya Dinda kembali meneteskan air mata. Dia sangat bersyukur tadi sudah diselamatkan Randy dari lelaki mata keranjang itu. Seandainya Randy terlambat datang, dia gak tahu apa yang akan dialaminya malam ini. Dinda merasa seram membayangkannya. Di kamarnya Randy juga sudah rebahan di tempat tidur sambil berpikir dan mengingat kejadian tadi. Kurang ajar memang Frankie, beraninya dia mengganggu Dinda. Randy masih marah mengingat pemaksaan yang dilakukan Frankie tadi. Padahal tampilan Dinda sangat sopan dan sangat tertutup, bahkan Dinda memakai jilbab menutup rambutnya. Mengapa Frankie bisa sangat tertarik padanya sejak dari pertama mereka bertemu? Sial. Ternyata bukan aku saja yang tertarik dengannya, pria lain yang baru sekali bertemu saja sudah langsung tertarik padanya. Dinda wanita yang berbeda. Dia bukan wanita penggoda. Aku bisa pastikan itu, walau baru seminggu aku berada di dekatnya, tapi aku sangat yakin Dinda sangat menjaga dirinya dari seorang pria. Akhirnya Dinda dan Randy tidur dengan nyaman di kamar mereka masing-masing malam itu. Hari ini hari pertama mereka tugas di lapangan. Randy dan Dinda akan terjun langsung di lokasi proyek. Randy sudah dari awal mengingatkan Dinda agar dia siap dengan segala situasi yang terjadi di lokasi. Dinda memakai celana kain warna hitam dengan baju kemeja warna hijau muda bunga-bunga dan jilbab yang senada. Karena mereka akan kerja di lapangan, Dinda memakai sepatu sport dan membawa tas ransel yang di dalamnya ada laptop, botol minuman dan topi untuk di lapangan. Dia tidak mau nanti wajahnya gosong kena panas matahari karena dia tidak punya uang lebih untuk perawatan wajah di salon mewah. Randy yang melihat gaya Dinda pagi ini tertawa sambil menyindir Dinda. Kayak mau pergi sekolah. Terserah apa kata Bapak, tas ini membawa semua perlengkapan yang diperlukan di sana nanti Pak, jawab Dinda cuek. Mobil melaju ke lokasi proyek. Seperti yang sudah Dinda bayangkan, lokasinya di tempat yang terbuka dan panas. Mereka berjalan memantau setiap pembangunan proyek. Dinda mengeluarkan botol air mineral dan memberikannya kepada Randy. Randy menerimanya kemudian meneguk isi botol tersebut. Semua perintah Randy dicatat Dinda dengan lengkap, dia tidak ingin ada yang tertinggal. Pada saat Randy sedang berbicara dengan para pekerja lapangan, Dinda duduk bersila dan bersandar di sebuah pohon besar. Dinda mengeluarkan laptop dan meletakkan di atas pahanya, kemudian membuka laptop dan mengirim email kepada Angga. Semua tingkah laku Dinda tak lepas dari pandangan Randy. Diam-diam Randy mengambil handphonenya dan mengambil foto Dinda dari jauh tanpa sepengetahuan Dinda. Saat hari semakin terik, Dinda mengeluarkan topi pantai untuk melindungi wajahnya dari panas matahari. Bapak mau memakai topi. Harinya sangat panas Pak, Dinda menawarkan bantuannya pada Randy. Kamu ada bawa topi 2.
Tapi saya tidak mau topi seperti yang kamu pakai. Bisa-bisa orang berpikir saya sudah ganti kelamin, wajah datar tapi butuh, ejek Dinda dalam hati. Ada Pak, dan yang pasti bedalah Pak sama saya punya. Dinda mengeluarkan topi laki-laki, Randy memakainya dan dia terlihat semakin gagah dan tampan memakainya. Oh no, aku kok terpesona. Dinda langsung membuang pandangannya ke arah lain. Sepertinya tas kamu ini kantong Doraemon ya, apa aja yang ada di dalamnya? Bekal sekolah juga ada Pak. Tadi kan Bapak bilang saya seperti mau pergi sekolah, senyum Dinda karena merasa menang. Dek, senyummu manis sekali Din. Gantian Randy yang terpesona. Tak terasa hari sudah sore, mereka balik ke hotel tempat mereka menginap. Tapi sebelum mereka masuk ke kamar masing-masing, Randy memanggil Dinda. Nanti malam kita susun lagi rancangan proyek tadi Din. Jam 8 kamu datang ke kamar saya ya. Tenang saja, ini bukan rapat tapi kerja santai. Kamu tidak usah takut, saya tidak akan melakukan apa-apa pada kamu, ucap Randy. Baik Pak, jawab Dinda. Sebelum ke kamar Randy, Dinda mengirim pesan ke HP Randy. Dinda, Bapak sudah makan malam. Bos beku. Belum. Dinda, mau makan di bawah atau bagaimana Pak? Bos beku. Gak usah, nanti kita pesan makanan dan makan di kamar saya saja. Saya capek turun ke bawah lagi. Dinda, oke Pak. Jam 8 Teng Dinda datang ke kamar Randy. Seperti pesan Randy tadi, mereka akan membahas agenda proyek ini. Karena kata si bos kerja santai, Dinda memakai celana training abu-abu dan baju kaos warna hitam. Tak lupa Dinda pakai jilbab rumahan yang langsung masuk kalau dipakai, gak pakai ribet. Ting, tong. Randy membuka pintu kamarnya. Mereka duduk di sofa dan mulai bekerja. Kalau boleh dibilang, ini kerja lembur tapi santai, hehehe. Randy juga memakai pakaian santai, celana katun pendek motif kotak-kotak dan baju kaos oblong warna putih. Mengapa kau selalu tampan bos memakai baju apapun? Sebelum mereka mulai kerja, Dinda memesan makan malam mereka dan minta diantar ke kamar. Dinda mulai membuka laptopnya dan mengetik semua apa yang diperintahkan Randy. Tanpa terasa sudah jam 11 malam. Mata Dinda sudah tinggal 5 watt, dia mulai mengantuk dan menguap. Randy kasihan melihat Dinda seperti itu. Hari ini dia pasti sangat kelelahan, seharian tadi kerja lapangan dan malam ini masih harus lanjut kerja sampai larut malam. Randy menyuruh Dinda kembali ke kamarnya untuk tidur. Sepertinya kamu sudah tidak fokus lagi. Ketikan kamu dari tadi banyak yang keliru. Randy gak mau terlihat perhatian menyuruh Dinda tidur. Dia hanya menyindir Dinda agar merasa diusir secara halus. Maaf Pak, saya sudah ngantuk, Dinda mengaku saja karena sudah tidak bisa menahan kantuknya. Sudahlah, besok lanjut lagi, besok kita agak siang meninjau ke lokasi. Jam 10 kita berangkat dan kamu pesan sarapan sendiri. Saya mau istirahat, gak mau diganggu. Baik Pak, saya balik dulu ke kamar saya. Selamat malam Pak, mimpi indah. Dinda setengah sadar mengucapkan kata-kata itu saking ngantuknya. Randy tersenyum melihat Dinda keluar dari kamarnya. Wanita aneh, dia seperti tidur berjalan dan mengigau gak jelas. Tidur kok sambil berjalan. Harusnya aku sebagai laki-laki yang ngomong seperti itu pada seorang wanita, ini malah sebaliknya. Mimpi indah, semoga kamu memimpikannya saya ya. Randy semakin tersenyum lebar menampilkan lesung pipi di wajahnya. Dinda balik ke kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Badannya sangat remuk, seharian bekerja di lapangan dan harus disambung lembur sama bos bekunya itu. Sebentar saja nafas Dinda sudah teratur dan dia tidur dengan nyenyaknya melepas keletihannya hari ini. Bersambung.